Shalom, kita bertemu lagi dalam seri seminar Wahyu Pengharapan. Dan untuk kali ini kita akan tumpukan perhatian kita kepada Wahyu pasal 2 ayat 18 hingga 29, yaitu surat Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertaubat, tetapi ia tidak mau bertaubat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukarunia kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukarunia bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kota Tiatira terletak kira-kira 40 batu di tenggara Pergamus. Ia adalah yang terkecil dan paling kurang kepentingannya dari antara 7 kota yang telah menerima surat dari Yesus. Ia tidak mempunyai kepentingan agama atau politik yang istimewa. Namun, ia adalah sebuah kota komersial yang penting dan khususnya terkenal dengan industri pencelupan dan pembuatan kain warna ungu diraja. Seorang wanita bernama Lydia, penjual warna ungu di Filipi, orang pertama di Eropa yang menjadi Kristen, berasal dari Tiatira. Kita dapati cerita ini di dalam Kisah 16 ayat 14. Malah makamnya masih terdapat di kota itu hingga sekarang. Sebagian besar penduduk di kota ini adalah para pekerja buruh yang miskin, berbanding dengan penduduk yang tinggal di Pergamus. Umat Kristen di Tiatira jelas tidak menghadapi sebarang ancaman berbahaya yang datang dari agama kafir yang serba indah atau gaya hidup kafir yang menarik. Mereka juga tidak berada di bawah penindasan pemujaan maharaja atau diancam oleh para penentang dari kaum Yahudi. Ancaman terhadap gereja ini tidak datang dari luar tetapi dari dalam gereja itu sendiri. Tiatira terkenal dengan banyak kumpulan perdagangan atau persatuan perniagaan, yaitu trade association katakan. Lebih mirip seperti Dewan Perdagangan dan Perindustrian yang ada di kalangan para peniaga dan para usahawan pada zaman sekarang. Dengan demikian, bahaya yang mengancam gereja di kota ini datang langsung dari kumpulan perdagangan ini. Seorang saudagar atau peniaga tidak boleh memiliki pekerjaan dan menjana pendapatan uang, melainkan dia menjadi ahli kepada sebuah badan pertubuhan atau persatuan yang ditubuhkan khusus untuk profesinya. Keadaan ini menimbulkan masalah nyata bagi umat Kristen di Tiatira karena mereka tidak boleh bergabung dengan mana-mana pertubuhan perdagangan.
Seorang ahli pertubuhan atau persatuan adalah diminta untuk menghadiri pelbagai pesta anjuran persatuan yang diadakan di kuil-kuil kafir dan untuk berkongsi makanan yang biasa, sebahagian besarnya terdiri daripada daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa penaung persatuan. Pesta ini sering diakhiri dengan aktiviti mabuk dan aktiviti yang tidak bermoral. Mereka yang menolak untuk mengambil bahagian dalam majelis ini akan berhadapan dengan ejekan dan kesukaran, susulan pengasingan sosial dan sekatan ekonomi. Sedang penonton, berikut adalah nota bagi setiap intipati ayat yang merujuk kepada gereja di Tiatira. Ayat 19, segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan,mu. Kita buat sedikit pembetulan terjemahan di sini karena kata penghubung Yunani kai yang diterjemahkan maupun di sini sebenarnya bermaksud yakni atau yaitu. Jadi ayat ini boleh berbunyi segala pekerjaanmu, baik kasihmu, yaitu imanmu, baik pelayananmu, yaitu ketekunanmu. Ayat 20 berbicara tentang seorang wanita yang bergelar Isabel. Nama Isabel mungkin berupa nama simbolik bagi seorang wanita terkemuka di dalam gereja Tiatira yang mengaku dirinya sebagai memiliki kurnia bernubuat dan memiliki otoriti yang besar yang didakwanya sebagai diterimanya daripada Tuhan. Dia diberi gelaran Isabel mengikut nama istri Ahab, seorang raja di dalam perjanjian lama yang telah menghancurkan agama orang Israel dengan memperkenalkan penyembahan berhala Baal dan Asyera. Kita dapati kisah ini di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 hingga 33. Siapapun dia, Isabel yang berada di dalam gereja di Tiatira ini, dia pasti memiliki pengaruh persuasif di dalam gereja itu sehingga sebilangan besar anggota gereja di Tiatira mengikuti ajarannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah membara di dalam gereja di Tiatira adalah sama ada orang Kristen boleh atau tidak mengambil bahagian dalam pesta makan dan perayaan pagan yang diadakan oleh persatuan perdagangan dan pelbagai kegiatan yang berkaitan dengannya. Isabel adalah seorang pemimpin satu gerakan yang mempromosikan kompromi dengan piawai dunia dengan pengaruh yang sangat menyerap. Dia mendorong rekan-rekan Kristiannya untuk turut menyertai dalam kegiatan yang berkaitan dengan persatuan perdagangan yang sering melibatkan majelis di mana makanan yang dipersembahkan sebagai korban untuk dewa-dewa kafir dihidangkan bersama-sama dengan minuman memabukkan dan amalan seksual yang tidak bermoral. Ini semua dilakukan demi kepentingan perniagaan dan kemakmuran komersial. Pengajarannya dalam berkompromi adalah sama dengan ajaran orang-orang Nikolaus dan Biliam di Efesus dan Pergamus yang telah banyak membahayakan jemaat setempat di wilayah Asia. Dia mungkin berupa seorang pemimpin penganut Nikolaus di dalam gereja di Tiatira. Sebahagian besar dari antara mereka dalam gereja itu jelas telah tergoda oleh nabi wanita tersebut untuk berkompromi dan berbuat zina dan memakan persembahan-persembahan berhala. Ayat 23 merupakan satu ancaman. Anak-anaknya akan kumatikan, kata Yesus. Ini jelas merupakan membayang kepada 70 anak Raja Ahab yang telah dibunuh, disembelih oleh Yehu dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 6 hingga 8. Oleh itu, ungkapan di dalam Wahyu 2 ayat 23 haruslah juga dipandang secara simbolik. Sedang penonton, kita akan huraikan lebih lanjut perkara ini sebentar lagi. Dalam ayat 23 yang menguji batin dan hati orang. Kenyataan ini dipetik dari Yeremia 17 ayat 10 di mana tindakan menyelidiki hati dan menguji batin atau hati adalah hak Tuhan.
Di dalam dunia purba, batin adalah takhta emosi, sementara hati adalah takhta kecerdikan atau kehendak. Dalam ayat 24, kamu yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Rasul Paulus berbicara mengenai hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Satu pengetahuan yang umat Kristen boleh alami melalui Roh Suci. 1 Korintus 2 ayat 10 kita boleh bandingkan dengan Roma 11 ayat 33 dan 34. Ungkapan apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis merujuk kepada ajaran sesat oleh penganut Nikolaus yang secara ringkas boleh digambarkan sebagai berikut. Seorang Kristen yang memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk iblis yang telah mengalami dosa dalam segala kepenuhannya boleh menikmati kebebasan sepenuh di dalam Kristus dan boleh memiliki kesyukuran sejati terhadap kurnia kasih. Mereka yang tetap berada di bawah ajaran dasar para rasul, yang takut untuk bergabung dalam kegiatan persatuan perdagangan dan telah mengasingkan diri mereka daripada dunia, harus dipandang dengan penuh belas kasihan. Ayat 24 terdapat ungkapan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Bahasa yang digunakan di sini adalah berkaitan dengan keputusan dan ketetapan yang diputuskan pada majelis Yerusalem. Beberapa isu berkaitan amalan gaya hidup yang menjadi konflik di kalangan Kristen Yahudi dengan Kristen Yunani telah dibawa ke majelis di Yerusalem, dan antara keputusan majelis itu ialah, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekek, atau dari percabulan. Kisah 15 ayat 28 dan 29. Lalu Yesus memberitahu jemaat di Tiatira dan juga Anda dan saya bahwa Yesus tidak meletakkan bebanan tambahan lain ke atas umatnya selain yang telah diputuskan oleh majelis Yerusalem. Dalam ayat 26 ada ungkapan barang siapa menang. Perkataan Yunani nikao bermaksud menjadi pemenang, untuk menang atau untuk mengatasi. Kerja ini yang sedang berlaku menyeratkan satu kemenangan yang berterusan, yaitu terus-menerus mengatasi atau terus-menerus menang. Barang siapa menang adalah tema berulang-ulang di dalam buku Wahyu. Kehidupan umat Kristen adalah satu peperangan di mana tidak ada pelepasan, tetapi ia berupa satu pertarungan, satu peperangan di mana orang saleh yang paling lemah sekalipun boleh membuktikan kemenangan. Firdaus Tuhan di dalam Wahyu melambangkan Taman Eden yang dipulihkan, di mana orang yang ditebus akan turut mengungsikan kurnia kehidupan kekal yang dinikmati Adam sebelum masuknya dosa ke dunia ini. Sidang penuntun, berikut adalah serba ringkas penghuraian lengkap makna dan message yang terkandung di dalam surat kepada jemaat di Tiatira. Message kepada gereja di Tiatira adalah yang terpanjang dari antara 7 gereja yang telah menerima surat daripada Yesus. Bagi orang-orang Kristen di sana, Yesus datang sebagai anak Tuhan. Dia yang matanya seperti api yang menyala dan kakinya seperti tembaga yang dipanaskan di dalam api. Dalam penglihatan pengenalan, yaitu penglihatan yang awal, yaitu penglihatan yang mula-mula, Yesus muncul sebagai anak manusia, ayat 13 dalam pasal 1. Tetapi di sini dia disebut anak Tuhan. Gambarannya mengingatkan kita kepada utusan ilahi di dalam Daniel. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Daniel 10 ayat 6. Mata yang menyala-nyala melambangkan kemampuan Kristus yang menembusi untuk melihat bahagian paling dalam pada batin manusia. Kaki seperti tembaga
yang dibakar menandakan kestabilan tanpa berkompromi. Dan jemaat itu jelas berada di dalam pengawasan yang mendalam dan teliti oleh kecerdasan yang menembusi oleh Dia yang dapat menguji batin dan hati orang. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 19 hingga 23 berupa penilaian Yesus terhadap gereja ini. Ternyata gereja di Tiatira adalah gereja yang berpecah. Dari luarnya ia kelihatan sebagai sebuah gereja yang aktif, penuh dengan kasih dan iman, sebagaimana digambarkan di dalam pelayanan dan ketekunan. Kasih dan iman adalah berkaitan bersama di dalam perjanjian baru. Pelayanan adalah hasil daripada kasih, dan ketekunan adalah produk daripada iman. Di dalam kitab Wahyu, iman dan ketekunan adalah ciri-ciri utama umat Tuhan yang setia. Tambahan pula, Tiatira adalah gereja yang berkembang karena pekerjaannya yang terakhir adalah lebih besar daripada sebelumnya. Namun di mata Kristus, gereja yang aktif tidak selalunya bermaksud gereja yang setia. Seperti yang diperhatikan oleh seorang pengulas Alkitab bernama Buckley, pengulas terkemuka yang banyak dipetik oleh Dr. Renko Stefanovic, yaitu penulis bahan kitab. Ancaman terhadap gereja tidak datang dari luar gereja, sama ada daripada penganiayaan, penyembahan pagan yang menarik, atau pemujaan kaisar. Ancaman itu datang dari dalam, dari mereka yang mengaku memiliki otoriti dari Tuhan. Tetapi mereka telah menyesatkan gereja dengan doktrin yang paling berbahaya terhadap gereja Kristen, yaitu satu doktrin berkompromi. Kumpulan murtad ini digambarkan sebagai Jezebel, seorang ratu raja dalam perjanjian lama yang telah membawa Israel ke dalam dosa, menggantikan penyembahan Tuhan yang benar dengan penyembahan Baal. Jezebel di Tiatira mendakwa dirinya sebagai seorang nabi, ayat 20. Kita harus berikan perhatian di sini bahwa di dalam gereja yang mula-mula, wanita juga boleh menerima kurnia bernubuat dari Tuhan. Dan kurnia bernubuat itu sangat dihormati karena para nabi dianggap sebagai menerima wahyu secara langsung dari Tuhan. Oleh itu, tidak menghairankan jika ada seorang wanita muncul mendakwa dirinya sebagai nabi dan akan mudah diterima oleh jemaat setempat. Demikianlah juga Jezebel di dalam Tiatira, itu yang mendakwa dirinya sebagai memiliki kurnia itu. Namun dia digambarkan sebagai mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Hal seperti inilah yang kita telah lihat di dalam Efesus dan Pergamus. Ketika dua gereja ini dilanda oleh ajaran palsu yang sama ini, gereja di Tiatira, sebagaimana teks Yunani nyatakan dengan jelas, telah membenarkan dan membiarkan kehadirannya di kalangan mereka. Wanita yang mengaku nabi ini secara terbuka telah mengajar dan menganjurkan kompromi dengan amalan duniawi, dan dia melakukannya dengan jayanya karena kebanyakan jemaat mengikuti ajarannya yang menggoda itu. Hanya sekumpulan minoriti yang disebut sebagai orang-orang lain di dalam Wahyu 2 ayat 24 yang tidak tunduk kepada pengaruhnya yang persuasif itu dan tetap setia kepada Injil yang diberitakan oleh Yohanes. Sedang penonton, walaupun gereja di Efesus tidak memiliki kasih sayang yang kuat dan hanya memusatkan perhatian pada ketaatan kepada Tuhan, sehingga menjadi legalistik dan ketat dalam menangani dan memeriksa mereka yang tidak berapa teguh dalam pegangan doktrin, gereja di Tiatira pula telah menjadi ekstrim yang berlainan. Dalam menekankan kasih dan Injil, gereja ini telah mentoleransikan ajaran palsu yang telah memesongkan doktrin dan tingkah laku yang baik.
dan dengan demikian telah banyak merusakkan kemurnian pada pengajaran Injil dan kesatuan gereja. Kristus tidak senang dengan sikap berkompromi oleh wanita ini dan para pengikutnya. Oleh itu, dia mengambil beberapa langkah muktamad. Pertama, dia memberinya masa agar dia bertaubat. Karena wanita ini terus-menerus menolak untuk bertaubat, maka dia mengancam untuk mendatangkan penderitaan besar kepadanya dan terhadap mereka yang berbuat zina bersamanya, yaitu para pengikutnya. Di dalam Alkitab, ketidaksetiaan kepada Tuhan sering dinyatakan dalam bentuk perzinahan. Di sini, Yezebel dan kumpulannya yang berusaha berkompromi dan menyesuaikan diri dengan duniawi digambarkan sebagai melakukan kecurangan rohani. Oleh itu, sebagai langkah terakhir, Yesus mengancam akan membunuh anak-anaknya dengan wabak itu. Ini adalah ancaman yang sangat serius, walaupun ungkapan ini haruslah dipahami secara simbolik. Perlaksanaan penghakiman terhadap kumpulan yang berkompromi ini berfungsi sebagai peringatan dengan tujuan penebusan kepada orang lain. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepadamu setiap orang menurut perbuatannya, kata Yesus. Untuk mencari atau menyelidiki batin, tempat duduknya emosi dan hati, yaitu tempat kecerdasan atau kehendak, itu hanya hak yang dimiliki oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 10. Jemaat Kristen di Tiatira berada di bawah pengawasan oleh Dia yang satu-satunya boleh menembusi pemikiran, perasaan, dan pengaturan motif. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Kristus yang menembusi jiwa. Ibrani 4 ayat 13. Sebelum kita pergi ke ayat 24, kita perlu kaji sedikit mengenai satu ungkapan yang terdapat di dalam ayat 23, yaitu dan anak-anaknya akan kumatikan. Bunyinya seakan-akan Allah itu adalah Allah yang menghukum secara literal. Ramai orang melihat kepada Allah dari dua aspek, Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru, di mana Allah Perjanjian Lama itu bersikap menghukum, manakala Allah di dalam Perjanjian Baru pula adalah Allah penyayang. A judgmental God and a loving God. Adakah demikian? Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah adalah sama dari mula hingga akhir. Allah yang penyayang dari mula, Allah penyayang hingga akhir. Allah tunjukkan sikap penyayang ketika memaklumkan rencana penebusan kepada Adam dan Hawa. Apabila seekor haiwan disembelih, darahnya yang tertumpah yang melambangkan darah Yesus yang akan tertumpah untuk menghapus dosa kita. Kulit haiwan dibuat menjadi pakaian Adam, dan haiwan yang melambangkan jubah kemuliaan, kurnia kasih kemuliaan Yesus yang akan dipakaikan kepada kita bagi menutupi keadaan keberdosaan kita yang kita sendiri tidak berdaya untuk menutupinya. Sejak itu manusia tidak lagi dapat berada dekat dengan hadirat Allah. Jadi, apakah makna sebenar dengan kenyataan Yesus, anak-anaknya akan kumatikan? Untuk menjelaskan, katakan ada unggun api yang sedang membara. Selagi kita berada jauh dari unggun api itu, maka kita tidak akan dibakar hangus olehnya. Tetapi sebaik kita menghampirinya dan dibakar olehnya, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan dibakar hangus oleh api itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai, Dia kelihatan oleh orang Israel dalam bentuk api dan gemuruh dan kilat. Malah hingga hari ini, puncak gunung di mana Tuhan turun masih kelihatan kesan terbakar oleh hadirat Allah. Pada hari Tuhan nanti,
Orang yang telah bertaubat akan menemui Tuhan dengan berpakaian jubah kemuliaan Yesus yang akan menjadikan umat tebusan itu sama dengan makhluk surgawi yang tidak berdosa. Mereka tidak akan dihanguskan oleh hadirat Allah yang bagaikan api. Namun bagi mereka yang berdosa, mereka yang tidak menerima darah penebusan Yesus ketika berhadapan dengan Tuhan yang disebut Alkitab sebagai hari Tuhan, Yesaya 9 ayat 33 menggambarkannya sebagai sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan ganas, dan dengan murka yang menyala-nyala. Maka mereka akan dibakar hangus ketika berada di hadapan Tuhan. Para penulis, terutamanya wartawan, sering menggambarkan api liar di hutan sebagai api yang mengganas, yang membakar hangus semua yang datang menghampirinya. Dalam hal sama dengan para penulis Alkitab, mereka juga menggambarkan hadirat Tuhan sebagai api yang menyala-nyala, yang apabila orang berdosa menghampirinya, mereka akan terbakar hangus. Sedang penonton, mari kita teruskan penghuraian untuk ayat 24 dan 25 dari Wahyu pasal 2. Di sini Yesus beri nasihat kepada gereja itu. Yesus menggelar mereka yang tetap setia di Tiatira sebagai orang-orang lain di Tiatira. Terjemahan lain untuk istilah ini ialah umat yang sisa. Ungkapan ini digunakan dalam buku Wahyu dalam satu pengertian khusus dengan merujuk kepada satu umat akhir zaman yang setia kepada Tuhan. Mereka yang sisa ini adalah umat yang belum mengetahui perkara selok-belok mengenai iblis. Kata kerja tahu dalam ayat ini bermaksud lebih daripada satu pengetahuan intelektual. Hal ini menunjukkan kepada pengetahuan yang datang melalui pengalaman, termasuklah hubungan seksual. Umat sisa ini tidak terlibat dalam perzinahan rohani untuk mengalami di dalam kehidupan mereka kedalaman ajaran setan yang memperdayakan itu, tetapi tetap setia dan tidak terpengaruh dengan penipuannya. Yesus telah berjanji bahwa Dia tidak akan meletakkan bebanan tambahan yang lain kepadamu kecuali berpegang kepada apa yang kamu miliki hingga aku datang. Beban lain jelas merujuk kepada arahan yang diberikan oleh para rasul pada pertemuan majelis Yerusalem. Bagaimana pula janji Yesus kepada barang siapa yang menang, ayat 26 dan ayat 28. Para pemenang di Tiatira, mereka yang tetap setia kepada Kristus, telah diberikan 2 kali lipat janji. Pertama, mereka akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Kita teringat kata-kata di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8 hingga 9. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan hujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Yesus telah diberikan otoriti untuk memerintah bangsa-bangsa. Kita boleh lihat ini dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, Wahyu 19 ayat 15. Boleh juga melihat di dalam Matius 28 ayat 18 dan bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 10. Kepada jemaat di Tiatira, Dia memberikan janji bahwa hari akan datang apabila umat sisa yang taat dan setia akan berkongsi bersama di dalam otoriti Yesus. Mereka akan memerintah dengannya. Penggenapan janji yang diberikan di dalam Mazmur 2 itu direalisasikan dalam Wahyu 20 dan 22. Ketika umat Tuhan berada di atas takhta dan memerintah bersama Yesus di tempat-tempat surgawi. Pastikan bersama saya hingga kita akan belajar Wahyu 20 dan 22 nanti. Janji kedua diberikan, aku akan memberinya bintang fajar. Dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus menyebut dirinya sebagai bintang timur gilang gemilang. Semua ini mengingatkan kita pada ramalan Bileam, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bilangan 24 ayat 17. Seorang pengulas berkata,
Janji bintang fajar adalah janji Kristus sendiri. Bukan sahaja para penakluk akan bersama Kristus dan memerintah dengannya, tetapi mereka akan mempunyai hubungan istimewa dan rapat serta intim dengannya. Mereka tidak akan kehilangan dia dan akan bersamanya selama-lamanya. Sedang penonton, panggilan untuk mendengar roh. Pengalaman kumpulan minoriti umat percaya di Tiatira, yaitu umat sisa, membuktikan bahwa kasih dan iman yang ditunjukkan di dalam pelayanan dan ketekunan Kristen boleh dialami walaupun di dalam gereja di mana majoritinya telah memilih untuk mengikuti cara yang berkompromi dengan piawai dunia dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka yang bukan Kristen. Pelayanan dan ketekunan Kristen adalah hasil dari pekerjaan dan pengaruh dari Roh Suci yang mengubah terhadap hati dan ia tidak dipengaruhi oleh keadaan yang digemari. Sedang penonton, untuk penerapan pada konteks sejarah atau historical, zaman pertengahan atau disebut zaman kegelapan, yaitu dari abad ke-6 tahun 538 hingga ke abad ke-16, lebih tepat lagi pada tahun 1798. Kita akan tiba kepada tarik ini nanti. Sangat tepat untuk menggenapi gereja di Tiatira. Itu adalah masa yang gelap dan sukar di dalam gereja Kristen apabila amalan tradisi gereja menggantikan Alkitab sebagai sumber pengajaran dan panduan tingkah laku. Daripada mengajarkan doktrin dan panduan tingkah laku Alkitabiah yang sebenar, gereja telah mempromosikan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa dan ajaran-ajaran palsu dan pelbagai perkara yang bertentangan dengan Alkitab. Oleh itu, selama zaman ini, orang ramai telah terbawa jauh daripada kesederhanaan Injil. Perbuatan kini dianggap sebagai prasarana untuk mendapat keselamatan. Mereka yang menentang pengaruh murtad yang merosakkan institusi gereja ini akan mengalami penolakan dan penganiayaan. Menjelang akhir zaman ini, banyak suara reformasi muncul yang menuju ke arah gerakan reformasi dan kebangunan kesadaran terhadap kesederhanaan dan kesucian pada Injil. Kita akan dapati pada bahagian akhir kitab Wahyu bahwa keadaan sama yang berlaku pada gereja pada zaman Tiatira akan berlaku lagi. Kita harus sentiasa waspada bahwa Injil yang kita pegang adalah yang Yesus sendiri berikan melalui lembaran kitab Wahyu ini. Sedang penonton, jika Anda ada sebarang pertanyaan, sila hantarkan kepada saya melalui alamat sosial media yang tertera atau catatkan di bahagian komen di bawah ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Pastikan Anda tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan ini. Biarlah pelajaran yang sudah kami pelajari bersama akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah itu menyediakan kami untuk sama-sama menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa share link video ini dengan rakan-rakan Anda, karena kita bukan sekadar memberikan satu siri ceramah pencerahan tentang message yang terdapat di dalam Wahyu, tetapi kita mau membantu satu umat untuk bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom, amin, Tuhan memberkati.